Yang mana? Ini? Hampir akhir, Pak. Dari mana? Dari mana tadi materinya? Iya. Ini, Mas. Suaranya coba. Tes. Aku enggak. Tes. Udah. Udah ya, suaranya Login. dulu masuk. Masuk. Login. Zoom. Masuk suaranya. Ya. Mungkin anak-anak mungkin. Tanya anak-anak. Gimana suaranya? Benar. Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ada yang baru bergabung? Tidak. Sudah, kita lanjutkan. Bisa di-mute lagi. Kembali ke pembagian wilayah perairan dulu ya. Kemudian ada pembagian wilayah. Perairan di Indonesia itu dibagi, atau di negara manapun, itu dibagi menjadi laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Untuk laut teritorial, 12 mil dan 12 mil tambahan berdasarkan deklarasi Juanda. Ini memiliki hak paten milik negara pantai tersebut. Sedangkan zona ekonomi eksklusif berada pada 200 mil setelah landasan kontinen atau 300 mil dengan menghitung landasan kontinennya. Hak politisnya tidak ada, tetapi memiliki hak eksklusif ekonomi negara pantai, yaitu mengambil sumber daya alam di daerah 200 mil tersebut. Sedangkan untuk laut lepas, eksploitasi diatur oleh badan otoritas internasional yang disebut UNCLOS. Ini bebas negara manapun mengambil, tetapi atas izin badan otoritas internasional untuk pembagian wilayah perairan. Kemudian untuk perkembangan jalur laut di Indonesia. Pada masa kerajaan, Indonesia sudah memiliki bandar-bandar penting, yaitu Bandar Samudra Pasai, Malaka, dan Kota Cina di Sumatera Utara. Dan bagaimana Indonesia sangat terkenal di negara-negara lain atau di benua-benua lain, itu karena adanya pelayaran kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang hampir juga mencapai benua-benua Eropa lainnya untuk berdagang. Setelah masa kerajaan, ada masa kolonialisme. Ekspansinya Portugis dan bangsa-bangsa Eropa ke Selat Malaka. Kenapa kok ingin ekspansi Portugis dan Eropa ke Selat Malaka? Untuk mencari rempah-rempah awalnya. Karena rempah-rempah ini telah dikenalkan oleh Sriwijaya dan Majapahit ke negara-negara Eropa tersebut. Dengan demikian, mereka tidak hanya mencari rempah-rempah, akhirnya menggunakanlah 3G ya, Gold, Glory, Gospel. Sampailah berkembang oleh jajahan Belanda dengan diawali perkembangannya VOC. Setelah masa kolonialisme ini, muncul di masa kemerdekaan hingga kini. Jalur laut Indonesia seperti apa? Muncullah konsep negara kepulauan, yaitu Deklarasi Juanda, yang memunculkan laut teritorial harus berada pada 12 mil. Dan yang saat ini Indonesia sebagai poros maritim dunia, dimunculkan banyak istilah, yaitu ada ALKI dan Choke Point Indonesia, belum lagi ada tol laut. Hal ini diprakarsai oleh Presiden Jokowi memunculkan 5 pilar negara kemaritiman. Ya. Kita lanjut ke ALKI. ALKI ini sudah ada PP-nya, nomor 37 tahun 2002, yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia. ALKI ada 1, 2, 3 ya. ALKI 1, ALKI 2, dan ALKI 3. Untuk daerah-daerah yang dikuasai untuk ALKI 1 bisa dibaca lewat buku atau di peta, bisa diperkirakan bagian-bagian mananya. Kemudian untuk
yang saya jelaskan di sini yaitu ancaman dan tantangannya. Untuk ALKI 1, ancaman dan tantangannya berada pada konflik klaim wilayah kepulauan Spratly Paracel, Laut Cina Selatan. Jadi daerah sini, di sini ada konflik klaim, saling klaim negara-negaranya. Kepemilikan siapa kepulauan-kepulauan tersebut. Kemudian ada bencana alam. Bencana alam bahayanya pada gempa bumi, tsunami, maupun gunung anak Krakatau. Ini di daerah sini. Berbahaya pada posisi bencana alam. Sedangkan perompak itu wajar di mana-mana ada. Ini di daerah sekitar antar negara. Perompak ini bisa dicegah dengan adanya patroli laut gabungan antar negara sekitar atau antar negara tetangga. Kemudian di ALKI 2. ALKI 2 ancaman dan tantangannya apa? Imbas konflik Blok Ambalat, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berada di daerah berdekatan dengan Malaysia. Kemudian ada human trafficking, teroris dan penyelundupan. Ini dimunculkan sering berada pada pariwisata dunia, yaitu Pulau Bali. Jadi akan sering terjadi teroris maupun penyelundupan barang. Kemudian sedangkan di ALKI 3, imbasnya yaitu imbas konflik internal dengan negara tetangga. Negara tetangganya, kalau di bagian 3, negara tetangganya ada di Timor Leste, Papua, Filipina, dan pelarian separatis. Pelarian separatis kayak Papua Merdeka, kemudian di Maluku juga ada, biasanya lari ke negara lain. Dan pencurian kekayaan alam daerah tersebut. Kita lanjut. Slide selanjutnya yaitu skenario dasar tol laut. Jadi tol laut yang dicanangkan memiliki alur utama tol laut bergambar merah. Ya. Pelabuhan utamanya yang pertama, pelabuhan 1 berada di Belawan, Medan. Pelabuhan kedua Tanjung Priok yang ada di Jakarta. Kemudian ada pelabuhan ketiga, Pelabuhan Perak di Surabaya. Pelabuhan keempat, Pelabuhan Makassar. Makassar, kemudian kembali ke Belitung. Ada Belitung juga, ada di angka 6. Yang terakhir di 6, Makassar di sini. Belitung, angka Belitung di sini. Yang ke-6, Teluk Bintuni, Sorong. Ya, jadi Perak, Makassarnya yang di sini. Kemudian Belitung, yang di sini adalah Teluk Bintuni, Sorong. Ini tol laut utama, pelabuhan utamanya. Sedangkan yang bertanda biru adalah sabuk-sabuk layanan. Jenis layanannya macam-macam. Ada angkutan penumpang, Pelni maka yang akan bergerak, perintis, ASDP, dan yang lainnya. Ada angkutan komoditas pertanian, komoditas bahan baku mineral, maupun barang jadi. Melewatkan beberapa pelabuhan-pelabuhan kecil lainnya. Bintuni, Belitung 5. Untuk materi tersebut, poros maritim hampir berakhir, ya, karena pertemuan minggu depan tanggal merah, maka tugas langsung untuk materi selanjutnya. Jadi materi ini tidak ada tugas, hanya penugasan pada materi selanjutnya. Ya, untuk tugas materi selanjutnya, yaitu jelaskan dan analisislah pengelolaan sumber daya kelautan berdasarkan ikon gambar ini. Jadi ini pengelolaan sumber daya alam kelautan Indonesia. Blue economy itu maksudnya apa? Sustainable ocean seas itu apa? Coastal blue carbon itu
apa? Silakan kalian cari tahu. Dan dikumpulkan 2 hari setelah Zoom ini. Ya. Untuk kelas 2, materi kelas 11 selesai nggih? Langsung share berikutnya. Bye. Ya, terima kasih. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wabarakatuh. Ya. Silakan untuk kelas 12 kita mulai nggih yang kelas 12. Materinya yaitu jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta penginderaan jauh, SIG, kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dengan kesehatan lingkungan. Ini kira-kira gambarnya apa? Yang kalian lihat ini gambarnya sekolahan. Ada tulisan kantor itu. Ya, ada 2 lapangan, itu SMA Nasional Malang. Biar temu kangennya lewat Zoom saja ya. Oke, yang pertama, materi ini, peta penginderaan jauh maupun sistem informasi geografi telah ada di materi kalian kelas 1. Jadi materi yang diulas di kelas 12 ini, atau kelas 3 ini, yaitu hanya pemanfaatannya maupun analisisnya. Yang pertama, pemanfaatan peta dan citra penginderaan jauh untuk transportasi darat, laut, dan udara. Untuk darat, difokuskan pada perencanaan jaringan jalan. Jadi penginderaan jauh, ada gambar seperti itu, ditentukan untuk jaringan jalan. Pembuatan jaringan jalan. Jalan ini cocok nggak dibuat jalan atau enggak. Kemudian penggunaan rel kereta api. Sedangkan lautnya untuk jalur transportasi laut, pembuatan pelabuhan, dan alur pelayaran. Sedangkan untuk udaranya, pembangunan bandara dan penentuan jadwal penerbangan untuk keselamatan bersama. Ya, kenapa muncul butuh penginderaan jauh untuk menentukan transportasi darat, laut, dan udara. Ya, nih contoh citra penginderaan jauh untuk keperluan transportasi darat. Ini kalau dari Google Map itu sudah diberikan keterangan-keterangan. Jika pada foto udara sesungguhnya itu tidak ada keterangan-keterangan tersebut. Kita hanya memperkirakan. Unsur-unsur interpretasi citranya ya, unsur-unsur interpretasi citra penginderaan jauhnya terkait transportasi maupun tata guna lahan itu ditentukan oleh rona, warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Ini telah ada di buku kalian kelas 1, catatan kalian kelas 1. Posisi rona itu tingkat kecerahan. Jadi lebih cerah atau tidak, ya itu rona. Kemudian yang kedua warna, ada warna hijau, putih, itu bagian dari warna. Bentuk, persegi panjang, kemudian persegi, lingkaran, itu bagian dari bentuk. Ukuran, atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, dan ketinggian tempat. Kemudian tekstur, kasar, halus. Jika kasar, berarti banyak objek yang ada di sana. Halus, oh lahan kosong, tidak ada objek, maka teksturnya halus.
Kemudian ada pola aliran sungai, kemudian pola pemukiman, bayangan muncul jika gedung tersebut tinggi sehingga menutup. Ya, gedung tinggi kelihatan, oh ini gedungnya tinggi, maka di sampingnya akan terlihat bayangan hitam. Itu menunjukkan bahwa itu gedungnya gedung tinggi. Kemudian ada situs. Situs, ingat, kalau situs itu tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain di sekitarnya. Contohnya, ada tempat kedudukan suatu objek, pelabuhan pasti berdekatan dengan pantai. Itu situs. Sedangkan asosiasi, keterkaitan objek satu dengan objek yang lain. Jika ada stasiun, maka jelas ada gerbong-gerbong kereta api. Ya, jadi dari gambar bisa ditunjukkan mana, oh ini ronanya apa, warnanya apa, bentuknya apa. Ketika sudah bisa mengidentifikasi unsur-unsur interpretasi citra tersebut, maka sudah akan bisa menentukan bahwa itu objek apa. Ya, ini hanya sebagai contoh, gambarnya diambil dari Google. Nah, kita lanjut untuk contoh penginderaan jauh sudah. Pemanfaatan citra bidang tata guna lahan. Ada 4 yang bisa diambil dari pemanfaatan citra. Yang pertama yaitu pemukiman. Apa yang bisa dari pemukiman yang diambil dari citra yang terlihat? Yaitu bisa menentukan pembangunan fasilitas umum. Bisa menentukan lokasi pemukiman sesuai atau tidak. Kemudian untuk pertanian dan perkebunan, citra akan bisa dimanfaatkan untuk memperkirakan produktivitas pertanian. Tanamannya, identifikasi juga tanaman sakit, biasanya berwarna lebih kuning, maka tidak produktif daerah pertanian atau perkebunan itu. Kemudian pertanian dan perkebunan juga bisa penentu lokasi pertanian sesuai atau tidak dengan irigasi yang ada. Pada posisi berikutnya yaitu analisis RTH, ruang terbuka hijau. Memiliki kebutuhan masing-masing wilayah harus memiliki 30% menjadi ruang terbuka hijau. Bisa menentukan, membuat taman kota di mana, sudah terpenuhi atau tidak RTH-nya. Dan perubahan lahan. Perubahan lahan bisa dilihat dari penginderaan jauh, dilihat dari atas, di satelit, foto satelit, maka bisa menunjukkan ada perubahan penggunaan lahan nggak di daerah ini. Kemudian dievaluasi, bisa dipergunakan atau tidak. Misal daerah itu adalah daerah persawahan. Layak tidak kalau diganti menjadi pemukiman. Maka ini perlu pembelajaran atau penganalisis lebih dari pemanfaatan citra bidang tata guna lahan. Jadi tadi penginderaan jauhnya sudah masuk di peran SIK dan analisis SIK. Ini juga ada di materi kelas 1, hanya pada komponen-komponennya saja waktu di kelas 1. Sekarang kita mempelajari tentang peran SIK dan analisis SIK. SIK, Sistem Informasi. Peran SIK dan analisis SIK. Sistem Informasi Geografi. Perkembangan teknologi saat ini membuat SIK sangat dibutuhkan dalam menganalisis data-data geografi. SIK membantu dalam memperoleh, menyimpan, menganalisis, dan mengelola data yang terkait dengan atribut secara spasial. Jadi data atribut, data spasial. Data atribut itu data keterangan. Data spasial itu data keruangan. Gimana caranya peta itu atau gambaran bumi itu
dijelaskan melalui data-data atribut. Jadi SIG ini sangat dibutuhkan. Ya, dalam hal analisis menggunakan SIG dapat digunakan untuk berbagai cara. Dalam hal analisisnya menggunakan SIG dapat digunakan dengan berbagai cara, yaitu klasifikasi, overlay, networking, buffering, dan 3 dimensi. Gitu. Ini yang paling bisa diperjelas yaitu di posisi overlay, yaitu peta-peta yang ada atau keterangan yang ada ditumpang tindihkan untuk menjadikan satu, di manajemen menjadi satu, sehingga memberikan penjelasan yang akurat di satu peta. Peran teknologi sistem informasi geografi. SIG dapat digunakan untuk apa saja? Banyak sekali, 8. Nanti hanya saya bahas pada posisi 8 sebagai contoh. SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Jadi menginventarisasi atau mendata seberapa banyak sumber daya alam di daerah tersebut menggunakan sistem informasi geografi. Jadi ketika peta tersebut atau Google Map tersebut diklik itu tahu, oh di situ ada tambang apa, ada perikanan apa, seperti itu. SIG juga dapat dipergunakan untuk perencanaan pembangunan, perencanaan ruang, pariwisata. Kalau pariwisata bisa diklik langsung petanya, peta pariwisata, peta digitalnya, peta pariwisata, diklik, kemudian pulaunya diklik, kemudian memunculkan, oh di Jawa ada wisata Gunung Bromo, ada wisata Jatim Park, ada wisata apa. Nah, itu bagian dari sistem informasi geografi yang digunakan pada dunia pariwisata. Ada SIG untuk perencanaan transportasi. Jadi ada gambar jaringan jalan atau di Google Map juga bisa kadang kita menemui keretanya berangkat jam berapa, kereta apa, itu adalah penggunaan sistem informasi geografi untuk perencanaan transportasi. SIG untuk sosial budaya, mengetahui budayanya apa, sukunya apa, seperti itu, asal sukunya. Sistem informasi geografi untuk mitigasi bencana, ini sangat dibutuhkan, BNPB punya ini. Sistem informasi geografi untuk mitigasi bencana. Biasanya kita kalau ada gempa bumi, kan langsung muncul di BMKG, muncul ada satu titik-titiknya di mana. Lah, ini SIG sangat berperan. Kemudian sistem informasi geografi untuk kajian kesehatan lingkungan. Di posisi 8 inilah yang akan saya berikan aplikasi karena sangat in sekali saat ini. Yaitu terkait COVID-19. Yuk. Ya, analisis kesehatan lingkungan menggunakan SIG. Ada 2, analisis sanitasi lingkungan sama analisis fasilitas kesehatan. Analisis sanitasi lingkungan berada pada 2, perencanaan jalur drainase, alur limbah, sampah buangan air, drainase, dan TPA, tempat pembuangan air. Kemudian ada perencanaan lokasi pembuangan limbah industri dan pembangunan tempat pengelolaan sampah. Itu untuk analisis sanitasi lingkungan. Sedangkan analisis fasilitas kesehatan menentukan pemetaan persebaran penyakit berisiko seperti COVID-19. Kemudian ada perencanaan dan penentuan fasilitas kesehatan serta monitoring penyebaran penyakit. Ini yang masuk pada monitoring penyebaran penyakit. Ya. Ini contoh dulu, contoh hasil peta yang dianalisis menggunakan SIG. Ini masih terkait air diare ya di Kelurahan Pati Semarang di tahun 2015. Nah, digabung-gabungkan. Jadi kawasan tidak mengalami rawan air hijau. Kawasan tingkat rawan air sangat tinggi di merah. Nah, jadi ini sudah tidak ada air, titik lokasi penyakit akan menjadi lebih banyak. Ini dikaitkan dari 2 unsur. Ya. Nah, sedangkan yang
masuk di persebaran penyakit, ini juga bisa. Pemanfaatan teknologi SIG untuk informasi persebaran penderita COVID-19. Lokasi areanya, gambarnya segini banyaknya ini ada di lokasi Surabaya Utara. Tidak menakut-nakuti, tapi memberikan informasi ke kalian bahwa radar COVID-19 jatimprov.go.id itu adalah bagian dari sistem informasi geografi keterkaitan dengan COVID-19 atau persebaran penyakit. Kalau di Malang tidak sampai seperti ini dan semoga tidak menjadi seperti ini jika kalian tetap menjaga kesehatan, penggunaan masker ketika keluar rumah, dan menjaga diri baik-baik, tidak kemana-mana dulu. Ya, lingkaran merah pada gambar, ini kan datanya data spasial ya, awalnya data ruang atau data daerah-daerah lokasi-lokasi. Kemudian diberikan tanda titik-titik, banyak ada titik merah menyala, merah tua, dan hijau. Ini menunjukkan lingkar merah itu masih dinyatakan positif. Mungkin orangnya sudah tidak di situ, tapi orangnya ada di rumah sakit, tetapi masih ditunjukkan bahwa menyebarnya pertama kali diketahui dari KTP-nya di situ. Dan lingkar merah tua itu menunjukkan bahwa warga tersebut telah meninggal dunia dikarenakan positif COVID-19. Lingkaran hijau menunjukkan warga yang telah sembuh dan telah dinyatakan negatif COVID-19. Ini untuk mengantisipasi. Jadi, oh sudah sehat berapa, yang masih dirawat berapa, harus berhati-hati tidak ke area tersebut. Itu perlu, bukan untuk mengucilkan orang yang terkena COVID-19, tapi memberikan kewaspadaan kita untuk tetap menggunakan masker. Itu ya. Ini pemanfaatan teknologi SIG untuk informasi penderita COVID. Hal ini ada di sekitar kita. Ini posisinya masih di area Sukun ya, kalau ini ya. Gambarnya masih update karena masih kemarin atau 2 hari yang lalu ini ya. Radiusnya di sekitar rumah Bu Nuri itu ada di sekitar 500 meter sudah ada 4 kasus. Nah, di radius 1 km ada 8 kasus, di radius 2 km ada 47 kasus. Dengan rumah sakit rujukan yang telah disebutkan. Jadi ini bagian dari SIG yang menunjukkan data atribut pada spasial yang diperjelas dengan atribut. Jika ada tanda putih melingkar, putih bentuknya kayak hotel, itu hotelnya orang sakit ya, namanya rumah sakit ya. Jadi jangan sampai ke situ. Kalau sakit berobatnya dijaga diri dulu, jangan ke rujukan COVID dulu ya. Ya, itu saja mungkin materinya. Mohon maaf jika Bu Nuri banyak kesalahan. Ini dari gambar, perencanaannya sudah jelas tadi, penugasannya hanya 1 dan 2. Ini untuk kritik dan saran saya saja ya. Yang pertama, apa manfaat yang kalian peroleh dari materi yang telah disampaikan? Mau dibilang, Bu Nuri kecepatan, boleh gitu. Ya, manfaatnya Bu Nuri kecepatan. Yang kedua, buatlah 1 pertanyaan terkait materi tersebut juga boleh. 1 pertanyaan, Bu enggak tahu, tapi harus tahu. Yang tidak tahu di bagian mana. Jadi, yang ditanyakan harus jelas. Ya, yang kalian anggap sulit. Jangan tanyanya yang enggak penting. Gitu ya. Sudah, begitu saja. Ada. Ya. Apa enggak perlu dipertanyakan lagi? Barangkali mau anak-anak tafsir ya? Yes. Boleh tanya. Bu, itu ditulis di buku apa langsung kan ya? Kalau ada yang mau tanya gitu. Ya, ditulis di buku, saja, di buku tulisnya. Geografi tetap, jadi jangan pakai kertas. Di buku geografi, difoto saja. Ada pertanyaan lain? Yang bahasa bersabar ya. Bisa langsung japri nanti, yang bahasa bisa langsung japri ke nomornya Bu Nuri.
Sudah, bisa kita akhiri? Berdoa dulu ya. Dipimpin oleh Mbak Ali Fariza. Nah, oke. Ayo, monggo. Ayo, Mbak Ali Fariza, dimulai. Dipimpin doa. Ayo, doa kafaratul majelis dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Oke. Sampai ketemu lagi. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Sampai kembali. Teh Ali Fariza nih yang tadi juga. Iya. Oh, beneres ojol. Hah? Sudah di. Gimana? Monggo diambil alih. Kenapa sini aja loh? Biar di host. Nggak usah, di sini aja saya sebagai partisipan. Andini, Laila, ya, anak-anak. Dia apa? Recordnya sudah. Pak, ini di stop record ya? Oh, di stop aja. Sudah. Ini yang